wabarakatuh. Sahabat Bunda dimanapun berada, saat ini saya didampingi atau bersama dengan seorang leader Panglima Garut, ya Pak ya. Bapak boleh perkenalkan dulu kepada sahabat Bunda sekalian. Oke, perkenalkan, nama saya Hendra. Kebetulan berdomisili di Garut, tapi bukan asli Garut. Berasal dari Sumatera Barat sana. Merantau ke Garut, menjalankan sebuah bisnis yang mungkin nanti kita bincang-bincang ya Bunda. Ya, sahabat Bunda, coba kita ingin tahu kan semua, kenapa seorang leader Panglima seperti Bapak Hendra Haryanto ini bisa berhasil di tanah Sunda ya. Padahal beliau aslinya dari mana Bapak? Dari Padang, dari Sumatera Barat. Nah, apa kiat-kiat khusus Bapak untuk bisa memulai awalnya bisnis di sini sehingga Bapak bisa sukses seperti sekarang? Boleh dong bagi kiat-kiatnya ya. Orang malu juga dibilang sukses ya. Tapi ya kata orang begitulah ya. Bapak sudah sukses, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saya bersyukur ya. Saya kiatnya itu tidak muluk-muluk, hanya ingin merubah nasib aja. Jadi ketika saya merantau ke Garut ini, saya dulu punya bisnis namanya buka rumah makan. Biasa rata-rata orang Minang ya, rumah makan, kuliner itu kan gaya aja nama kuliner, dia rumah makan aja. Nah, ketika di perjalanan saya menjalankan bisnis kuliner yang 7 tahun itu, saya pontang-panting pagi siang malam. Ternyata apa yang saya harapkan dari ranah Minang saya merantau ke sini belum terbayang saya akan bisa sukses. Nah, akhirnya disitulah muncul bagaimana saya ingin mencari sebuah jalan dan solusi agar impian saya yang begitu besar saya bisa wujudkan. Jadi saya tidak hanya sekedar menunggu bahwa bisnis kuliner saya sudah mulai kendor, bisnis kuliner saya mulai jatuh, tapi saya tidak dalam posisi menunggu atau bertahan, saya mencari solusi. Jadi seperti yang kebanyakan orang nih Bu, di sana ini kan bisnis corona ya. Artinya kan banyak orang di PHK, terpuruk ekonominya. Nah, hanya 2 pilihan, bertahan atau kita cari jalan. Ya. Luar biasa sekali. Nah, boleh tidak Pak? Kenapa kan kita ini bicara bisnis ekoresi, bisnis dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi yang kita kenal sangat luar biasa ya Pak ya. Tahun ke tahun gitu kan, kita perkembangannya melihat bagaimana di bisnis ini semuanya menjadi sebuah wow luar biasa karena pencapaiannya bukan tipu-tipu, bukan kaleng-kaleng. Yang awalnya saya pun berpikir seperti itu Pak. Ternyata begitu saya terjun di sini menjalani bisnis ini, walaupun saya belum tahu kiatnya apa sih sebetulnya. Satu poin yang ingin Bunda tanyakan agar sahabat Bunda semua juga bisa mengetahui, satu poin terdahsyat dari seorang Hendra Haryanto itu apa? Poin saya yang utama adalah impian harus diwujudkan. Wow. Kalau Anda sudah bermimpi, ingin sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, perjuangkan. Tidak ada orang memperjuangkan hidup kita kecuali kita sendiri. Itu saja, sederhana. Nah, sahabat Bunda, sederhana ya, kita bicara bermimpi, berkuat impian, dan kita perjuangan itu sampai berhasil ya Pak. Nah, tetapi Pak, langkah konkretnya boleh tidak Pak? Saya mengetahui bagaimana langkah awal Bapak untuk kemudian masuk dan menekuni bisnis ini hingga sukses seperti sekarang. Yang pertama tadi saya punya impian merantau ke Garut, kemudian saya menjalankan sebuah bisnis rumah makan, dan saya di perjalanan merasakan bahwa jauh sekali harapan saya bisa terwujud dalam usaha yang saya jalankan. Satu-satunya jalan, saya harus mencari solusi yang lain. Nah, dipertemukanlah dengan bisnis PTBS ini, Ekoresi ini, kemudian saya gabung. Syarat untuk sukses di bisnis ini gabung dulu orang. Nggak ada orang bisa sukses nggak gabung ya. Gabungnya tapi sederhana, nggak ribet, nggak kayak saya dulu rumah makan, siapkan toko, siapkan alat-alat masak, pergi ke pasar tiap pagi. Di sini beli berasnya, beli dagingnya, ya kan, bau bawang, bau terasi segala macam. Di sini tidak ada. Ya, wangi, segar, habis mandi jalan-jalan. Tugas kita apa? Setelah saya gabung, saya belajar. Nah, kuncinya pertama, kita harus belajar. Nah, saya belajarnya bukan di Garut, ke Bandung.
Saya belajar ke Bandung, ke kantor pusat Bandungnya langsung. Saya lihat Pepe, orang Pepe. Pepe naik motor, bersedihlah. Ya, kan saya cuma punya motor kredit aja. 7 tahun buka rumah makan, modal begitu besar, jungkir balik sama punya motor kredit. BPKB nggak pernah saya miliki, nggak pernah saya lihat di rumah itu. Sekolah terus. Sekolah terus. Pinter nggak BPKB? Nggak pintar-pintar. Nah, simpel ya. Simpel. Saya belajar, kemudian nggak ujuk-ujuk sukses. Nah, saya kemudian belajar, pahami bisnis ini, belajar dari orang yang sudah sukses. Saya datang ke kantor, lihat orang, ya. Ternyata kok bisa dari berbagai latar belakang orang sukses. Saya di situ berpikir orang bisa sukses, saya juga harus bisa. Nah, Akhirnya saya jalankan bisnis ini. Bagaimana saya jalankan? Door to door pertamanya. Saya tidak ada ngadang-ngadang pertemuan, ngadang-ngadang acara nggak. sekarang kalau udah tinggal Kita door to door, ajak si A, ajak si B, ajak si J. Banyak yang menolak. Jadi jangan bayangkan. Setiap Sakit nggak? di awal memang sakit, tapi sekarang kok jadi sebuah kenangan indah. Gitu ya. Dan itu yang saya tahu nih Pak, saya pernah mendengar, karena saya juga mitra ya Pak. Oh, iya. Saya mitra Bapak, saya mitranya Pak Hendra nih. Itu walaupun mungkin dibilang anaknya bukan, cucunya mungkin ya, atau buyutnya mungkin gitu. Tetapi yang pernah saya sampai saat ini selalu terbersit dalam benak saya, ketika seorang leader Panglima Garut bicara kepada saya, Bunda, bagaimana saya dulu datang ke sana dan setiap saya melihat orang berhasil itu saya tepuk tangan paling kencang, benar gak Pak? Itu saya selalu ingat. Nah, sahabat Bunda sekalian, kita satu lagi pertanyaan nih Bapak boleh? Boleh 1000 juga boleh. Satu lagi pertanyaan, pernah nggak Bapak ada di titik yang merasa "Wah, ini saya jatuh atau saya jenuh, saya merasa lelah gitu, aduh hayati lelah nih, terus sampai berpikir bahwa ini bisnis apa sih sampai aku harus seperti ini, terus sampai di titik jenuh Pak, sampai yang terjenuh, akhirnya Bapak apakah pernah merasa terpikir untuk menyudahi bisnis ini Pak? Ini jujur ya Pak, biar sahabat Bunda senang. Kita menjalani ini bukan sesuatu yang mudah. Begitupun kita mudah melihat keberhasilan beliau. Kita sangat mudah, wah Bapak mobilnya di mana? Wah Bapak pasif income berapa puluh juta, 100 juta mungkin gitu ya. Tetapi itu saya ingin ada keinginan yang meronta-ronta untuk menanyakan apakah Bapak seorang leader Panglima pernah merasa itu Pak, ada di titik jenuh, di titik lelah sampai akhirnya berpikir ya seperti itu. Silakan. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Kayaknya disiapin nih, saya kaget nih. Oke, kalau bicara titik jenuh, saya pernah ngalamin. Karena memang bisnis ini identik dengan banyak penolakan. Salah besar kita membayangkan semua yang kita datangin semua begitu gabung langsung begitu kita tawarkan. Nah, di saat saya banyak penolakan, banyak proyek di mana saya merasa ini luar biasa tantangan. Tapi kembali saya sadari sedasar-dasarnya tantangan di bisnis ini, justru saya sudah mengalami bagaimana jatuhnya bisnis sebelumnya. 7 tahun jungkir balik. Sementara saya di sini tidak jungkir balik banget. Kenapa saya berpikir? Hanya jungkir aja. Hanya jungkir doang, nggak balik saya. Ya kan? Jungkir balik. Nah, saya 7 tahun kuliner, modal besar, tenaga besar, energi nuklir besar, hasilnya sudah lihat, motor kredit. Ketika saya dapat tantangan, banyak penolakan, saya down, apa yang harus saya lakukan? Ketika di titik jenuh itu, saya ketemu lagi orang-orang yang luar biasa. Saya berangkat ke Bandung, lihat lagi orang-orang sukses, kok mereka bisa sukses. Saya ambil lagi. Saya orang memang yang dikatakan muda tadi, saya sering tepuk tangan paling keras. Dan saya pernah mengatakan waktu saya ada acara di Bandung itu, ketika saya duduk, saya bilang suatu saat saya akan naik panggung. Suatu saat saya akan dapat seperti mereka. Dan itu hari ini saya harus buktikan. seperti ini semua nih ya. Nah, saya buktikan. Hari ini saya jadi pembicara di kantor pusat. Di mana saya dulu cuma duduk, pelongo. Sekarang orang tepuk tangan dia saya. Ya kan? Jadi bisa kita ini ya Pak, kalau sebelumnya kita hanya jadi penonton ya, sekarang mereka yang menonton keberhasilan kita, tapi kita bisa ajak mereka untuk bisa seperti kita ya Pak ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau kita merasa jenuh, merasa sakit dengan keadaan saat ini, pada saat kita semua harus berjuang,
kita harus lebih ingat lagi, lebih sakit itu manakala kita menginginkan sesuatu tapi tidak bisa diwujudkan. Itu, wah, itu luar biasa ya Pak ya. Ada lagi mungkin Pak yang bisa disampaikan untuk ya sahabat Sunda? Atau Sederhana. pesan-pesannya gitu Pak. Jika Anda saat ini mungkin membutuhkan sebuah solusi, mungkin hidup lagi terpuruk, mungkin dari menghadapi berbagai masalah, cuma satu jalan. Anda harus berjuang, wujudkan impian Anda demi orang-orang yang Anda sayangi. Ingat wajah-wajah mereka, pandang wajah-wajah mereka, perjuangkan. Tidak ada orang memikirkan kita, yang tadi saya bilang. Nggak ada tetangga mikirin sukses kita, nggak ada negara mikirin sukses kita. Kita yang harus berjuang. Saya menyadari itu, saya dirantau nih, nggak ada orang mikirin saya, ya kan? Nah, alhamdulillah berkah bisnis di PTBS ini kata orang sukses, alhamdulillah. Ya, saya bilang bahwa Bapak adalah contoh, salah satu contoh kesuksesan yang harus kita tiru. Nah, sahabat Bunda sekalian, demikian pesan-pesan, terus juga perjalanan bagaimana kiat-kiat dari seorang leader Panti Magaru Bapak Nita Haryanto. Semoga kita semua bisa mencontoh